Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang unit integration and user aspect testing serta hubungan antar tiga unsur tersebut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yongki Dino Oka Satria. Saya mahasiswa Sistem Informasi semester 7. Oke, bisa langsung saya mulai. Yang pertama, ada unit testing. Unit pengujian adalah tingkat pengujian perangkat lunak di mana masing-masing unit atau komponen dari perangkat lunak yang diuji. Tujuan dari unit testing ini adalah untuk memvalidasi bahwa setiap unit perangkat lunak melakukan seperti yang dirancang. Nah, untuk unit testing sendiri ini ada beberapa tahapannya juga. Yang pertama dimulai dari unit testing itu sendiri, terus ke integration testing, system testing, dan expert testing. Jadi seperti itu untuk prosedurnya. Yang selanjutnya adalah manfaat unit testing. Yang pertama, membantu memperbaiki bug di awal siklus software development dan menghemat biaya. Yang kedua, membantu developer untuk memahami basis kode dan memungkinkan mereka membuat perubahan dengan cepat. Yang ketiga, berfungsi sebagai dokumentasi proyek. Yang keempat, membantu penggunaan kembali kode pada proyek yang baru. Nah, untuk selanjutnya adalah teknik unit testing. Untuk teman-teman di sini yang ingin belajar unit testing bisa memperhatikan hal berikut. 3 teknik yang bisa digunakan dalam unit testing. Ketiga unit testing tersebut adalah black box testing, white box testing, dan gray box testing. Nah, yang pertama yaitu black box testing. Black box testing adalah pengujian yang digunakan untuk meninjau input dan output suatu sistem software tanpa mendalami internal programnya lebih lanjut. Nah, jadi layaknya melihat sebuah kotak hitam, kamu hanya bisa melihat apa yang masuk dan keluar dari kotak tersebut. 3 hal yang umum diuji dalam black box testing adalah yang pertama ada user interface, input, dan output. Yang kedua, white box testing. White box testing sering juga disebut sebagai transparent box testing atau glass box testing. Testing yang satu ini dilakukan untuk menguji struktur internal, desain fungsi, dan detail implementasi sebuah aplikasi. Beberapa hal yang biasa diuji dalam white box testing adalah dari segi keamanan, struktur atau jalur yang rusak, loop, dan data flow. Dan terakhir, gray box testing. Gray box testing merupakan perpaduan antara black box testing dengan white box testing. Jadi gray box testing ini sendiri yaitu tadi merupakan gabungan atau perpaduan dari black dan white box testing. Nah, pengujian yang satu ini biasanya digunakan untuk meninjau kesalahan konteks tertentu yang ada di dalam sebuah sistem website, seperti ditulis dalam gray box section. Nah, yang berikutnya ada integration testing.
Untuk integration testing sendiri adalah tahap atau proses yang dilakukan untuk memverifikasi interaksi yang terjadi antar komponen yang ada pada perangkat lunak. Nah, untuk biasanya penguji software akan menguji bagaimana cara kerja unit-unit aplikasi tersebut ketika sudah dikombinasikan bukan lagi sebagai suatu single unit atau individual. Integration test system ini dilakukan untuk menguji apakah semua komponen yang berinteraksi mampu berjalan dengan baik atau tidak sebelum nantinya akan dirilis versi terbarunya atau dirilis untuk pertama kalinya. Pada proses integration testing ini, input berbentuk modul-modul yang sebelumnya sudah diuji pada tahap unit testing akan diproses ke dalam sub-integration testing seperti integration testing, UI testing, dan lain-lain. Untuk kemudian output yang dihasilkan akan diproses lebih lanjut dalam sistem testing tester. Pada tahap integration test ini, kita benar-benar melakukan automate testing terhadap aplikasi kita, yaitu dengan cara menjalankan aplikasi kita, termasuk dengan dependensi service dari aplikasi kita, sebagai database atau service third party dan sebagainya. Nah, tujuan dari integration testing ini adalah yang pertama, memeriksa apakah aplikasi berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan, memeriksa kinerja dari aplikasi yang dihasilkan, mengetes kehandalan dari struktur program yang sudah dirancang sebelumnya. Teknik integration testing sendiri dibagi menjadi 3 yang biasanya digunakan oleh seorang software tester, yaitu diantaranya Big Bang Integration Testing. Big Bang Integration Testing merupakan strategi pengujian di mana semua unit yang terkait akan diuji secara sekaligus atau bersamaan, sehingga sistem menjadi sistem yang lengkap. Big Bang Integration Testing, semua komponen atau unit yang saling berintegrasi antar komponen akan dikumpulkan untuk kemudian semua komponen tersebut akan diuji secara keseluruhan dengan teliti. Kedua, top-down integration testing. Top-down integration testing merupakan metode pengujian di mana tahap-tahapnya berlangsung dari atas ke bawah. Metode ini mengikuti aliran kontrol atau struktur arsitektur, misalnya dimulai dari GUI atau menu sub utama, komponen atau sistem yang diganti oleh stub. Nah, selanjutnya ada bottom-up integration testing. Sesuai arti namanya, bottom-up integration testing adalah metode pengujian integration testing yang titik awalnya dimulai dari bawah dan berlanjut hingga ke atas. Yang terakhir yaitu ada user expert testing atau bisa disingkat dengan UIT. Adalah suatu proses pengujian yang dilakukan oleh pengguna dengan hasil output sebuah dokumen hasil uji yang dapat dijadikan bukti bahwa server sudah diterima dan sudah memenuhi kebutuhan yang diminta. UAT tidak jauh beda dengan kuesioner pada tahap awal pembuatan aplikasi. Dalam perkembangannya, perangkat lunak terutama terdapat 3 hal yang dilakukan dalam proses UIT, yaitu A. UIT mengukur bagaimana sistem sudah selesai dengan kebutuhan pengguna. B. Mengekspos fungsionalitas atau logik bisnis yang belum ditemukan, karena unit testing dan sistem testing tidak berfokus pada fungsionalitas atau logik bisnis. C. UIT membatasi bagaimana sistem telah selesai dibuat. Nah, untuk hubungan antara unit testing, integration test, dan sistem test, jika kita mendengar kata test pada pertama yang kita pikir adalah menguji.
unit testing, integration testing, dan sistem testing adalah bagian proses dari pengujian perangkat lunak. Ketiga tes ini dibuat metode pengujian tapi lebih kepada tingkatan atau level dari sebuah pengujian. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambarnya. Ketiga tes ini merupakan urutan tes yang dimulai dari terkecil yaitu unit testing, integration, sampai yang terbesar sistem tes. Di sini teman-teman bisa melihat prosedur untuk urutannya dan hubungan antara tiga sistem tersebut. Baik, sekian pemaparan pengertian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya dalam melihat video ini. Dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.